Hai 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 Sobat Aspirasi, balik lagi ya dengan aku Purnama yang bakal bawain bahasan bikin kamu tuh kepo banget gitu. Bareng Wildan Abdurrahman. Halo. Halo. Nah Wildan nih kenapa ya? Aku kayaknya tertarik banget dengan ahlinya public relation ya. Dan segudang prestasinya itu. Nah tapi aku dari tadi tuh belum nanyain kabar. Gimana nih kabarnya Wildan? Alhamdulillah baik banget dong Kak Purnama ya. Masa sih? Dipanggilnya Kak apa nih Kak? Aku tuh namanya Andini Purnama. Mm-mm. Nama panggungnya tuh bisa Sipur ataupun Purnama sih. Bebas aja kamu mau yang mana gitu panggilnya. Sipur boleh deh ya. Tapi kalau kamu Wildan. Wildan boleh, Will Wildan. boleh terserah kamu aja lah. Wildan tuh nama orang yang cakep gitu. Karena sepanjang aku kenal sama orang biasanya pasti cakep-cakep yang namanya Wildan. Gimana nih Wildan kesibukannya akhir-akhir ini? Apa ini kan kayaknya kamu udah semester akhir ya? Iya Kita udah sama semester gak akhir. sih? Iya betul. Coba diceritain dulu gimana tuh. Kesibukannya akhir-akhir ini cuman apa ya, magang, terus Hmm? juga kemarin baru selesai mau demis ini dari DPM UB, terus Wow. juga apa lagi ya? Ya paling ngurusin program-program di kecil-kecilan lah, Waduh itu pengabdian. kayaknya aku bakal kepo deh. Gimana kamu time manajemennya itu ya kayak banyak banget gitu. Aku soalnya tuh tipe yang juga apa ya banyak maunya, Mm-mm. tapi akhirnya tuh nggak bisa fokus gitu. Tapi bener sih banyak banget orang-orang yang sering kayak gitu. Jadi Hmm, kayak kita tuh pengen nyoba semua hal, apalagi lagi mhm, mahasiswa toh. betul. Semua aktivitas kita bisa lakukan, tetapi terkadang malah ngilang dan gak Waduh, jadi value. ngilang. Kenapa tuh Oke. kira-kira? BTW nih ya, sobat aspirasi, kalian nyadar gak sih ya bahwa akhir-akhir ini tuh, misal nih, kalian Kak Wildannya bilang kalau hilang-hilangan, aku jadi inget ini, soalnya anak akademik sama non akademik banget nih, yang kita pasti sering banget organisasi dan ikut yang Betul. lainnya. Tapi sekarang tuh yang aku tahu ya, teman-teman tuh pada kayak yang udah nggak ada lagi di secret, udah kayak sepi gitu loh. Biasanya tuh kayak sering ya, ada balik nongkrong lah kira-kira gitu ya. Mm-mm. Terus kayak pokoknya mereka kalau nggak tahu kemana pasti mainnya tuh ke secret gitu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tapi sekarang tuh udah sepi gitu. Dan yang aku tahu salah satunya tuh Mm-mm. magang tadi. Kalau Betul. POV kamu gimana nih? Katanya kamu juga magang kan? Tadi di mana sih kamu magangnya? Aku sekarang lagi magang di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Oh, itu gimana tuh? Kayak kamu kan juga anak DPM tadi ya? Mm-mm. DPM terus magang. Itu gimana deh? Kalau aku sih satu-satu dulu ya. Kayak oh no, I'm burn out gitu ya kayaknya. Boleh diceritain gak nih ke sobat aspirasi kita? Ceritain kayak gimana dulu nih? Apanya dulu nih Kak kira-kira Nah, yang harus jadi itu kan diceritain? ada ya fenomena lah orang tuh jadi lebih Mm-mm. milih magang Mm-mm. daripada berorganisasi sekarang gitu. Jadi kayak dari kamu sendiri eh apalagi kamu ahlinya kan di bidang public relation ini tadi, mungkin kamu punya POV berbeda gitu. Oke, gini sobat aspirasi ya tadi, Aspirasi sobat podcast. aspirasi. Jadi sebenarnya untuk kita mengalokasikan antara magang Hmm? dan organisasi, itu yang paling penting kita harus memiliki time manajemennya nih Kak Purnama. Karena biasanya banyak banget teman-teman yang pengen ikut semua hal, tapi ternyata dia tuh yang penting numpang nama, yang penting dapat sertifikat biasanya Waduh, gak sih itu Kak? kacau sih kalau cuma numpang nama ya kan. Betul banget. Nah, apalagi sekarang ini kan dari Kemendikbudristek tuh Hmm? banyak banget program, baik itu untuk meningkatkan kapasitas dari organisasi kemahasiswaan maupun dari individual itu. Nah, kan Oke. tetapi yang sering menjadi kendala itu ada beberapa organisasi kemahasiswaan, Hmm? baik itu dalam lingkup internal atau eksternal, yang dikira tuh tidak relate dengan perkembangan teknologi atau lebih tepatnya masih kuat dengan pakem-pakem yang tidak sesuai. Contohnya deh pakem-pakem tuh gimana sih? Aku jadi Aduh. apa sih yang gimana sih sebenarnya sobat radio? Misalkan nih Kak Purnama atau Kak teman-teman dari Sobat Inspirasi. Mhm. Misalkan kayak yang rapat harus sampai malam. Waduh Terus kesenggol. juga ada juga beberapa yang pembahasannya tuh hanya muter-muter aja, atau bahkan ada yang paling seru nih. Proker-proker yang hanya turunan tapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu banyak banget Wah. organisasi kemahasiswaan yang gak improve dan berdalih ya saya udah tahun lalu kayak gini, budayanya kayak gini. Budaya benar-benar. Padahal kan ada ART dan seluruh
organisasi kemahasiswaan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari universitas maupun dari Indonesia itu sendiri. Oke, itu tadi organisasi mahasiswa Ormawa ya berarti? Iya, Ormawa. Nah, sebenarnya tuh kalau dari aku sendiri, aku taunya tuh kayak langsung ke bidangnya misalkan EM, DPM, macam-macam. Sebenarnya Ormawa itu sendiri apa aja sih jenisnya kalau dikategoriin gitu? Oke, kalau Ormawa sendiri sebenarnya Kak bukan hanya terbatas legislatif atau eksekutif ya. Mm-mm. Jadi Ormawa itu ada LSO, terus ada juga mungkin himpunan, LKM, UKM itu termasuk semuanya Ormawa. Bahkan organisasi eksternal mau itu di bawah pemerintah atau non pemerintah itu disebut sebagai organisasi kemahasiswaan seperti itu Kak. Tetapi Oh, memang ada juga yang lingkupnya instansi, dinas, mm-mm. akan tetapi biasanya disebutnya itu organisasi kepemudaan. Kepemudaan. Tuh. Salah satunya yang Wildan sendiri udah apa ya menjadi bagiannya kalau untuk sekarang apa? Kalau sekarang saya lagi di DPM UB. Nah, akan tetapi saya juga pernah di eksekutif juga, Mhm. pernah juga di pageant juga. Jadi saya mencoba ya seperti Kan biasa kan lah. gini nih tapi aku tepat banget sih bertanya dan bawa si Wildan ini ke sini karena aku tuh yang kayak gitu juga pengen lah ya organisasi lah pengen jadi atlet lah pengen pokoknya tuh pengen semuanya gitu loh jadi tapi burn out sendiri gitu kan nah buat Wildan sendiri kamu sendiri tadi udah apa namanya Ormawa iya public relation iya nah itu pasti bermula dari public relation sendiri atau gimana sih sebenarnya yang ngebuat kamu tuh di bidang ini tuh jadi ibaratnya banyak gitu. Oke, sebenarnya untuk pertama kali hal yang mencetuskan saya ingin ke public relation, Mm-mm. sebenarnya saya awalnya terinspirasi dari jurusan saya. Soalnya kan sekarang saya di pertanian, di Mhm. agribisnis. Terus saya berpikir, saya harus kemana? Apalagi kan Pasti. masih maba itu kayak jiwa-jiwa Betul. ingin bertarungnya tinggi kan. Terus saya penasaran kira-kira saya ingin kemana. Nah akhirnya saya berdiskusi dengan dosen, terus dengan Mm. dengan kakak tingkat saya. Kira-kira agribisnis itu apa? Apalagi sekarang nih Kak, rata-rata kan pada nggak mau nih Gen Z ini gengsi nih ke di pertanian tahu Oh, iya lagi. pastinya. Bener bener bener. Nah terus saya pikir saya harus kayak gimana. Padahal jurusan saya agribisnis. Terus akhirnya saya mencoba terjun ke organisasi kemahasiswaan. Saya coba kira-kira apa sih yang harus saya dapatkan di organisasi Mm. kemahasiswaan, terus juga bagaimana karakteristik dari teman-teman dan lain sebagainya. Nah, terus ternyata setelah saya mendalami, organisasi kemahasiswaan itu cocok untuk teman-teman yang ingin meramu dan merakit dari personal branding dan kapasitas individu itu sendiri, Kak. Oke oke. Dan di magang itu baru kita menerapkan. Karena rata-rata di teman-teman kalau misalnya udah masuk ke dunia magang itu Mm. untuk belajar itu tidak bisa selama teman-teman di organisasi kemahasiswaan. Beda jadinya ya. Mm-mm. Aku jadi makin tertarik deh. Tapi ini sih memang ya kalau public relation itu nggak cuman buat anak komunikasi nggak sih jatuhnya. Betul Karena banget, yang aku Kak. tahu mereka anak PR tuh dari Ilkom kan, ilmu Mm-mm. komunikasi banget. Nah apalagi kayak aku teknik nih, aku kan dari PWK. Itu kan PWK itu kental banget akan negosiasi. Iya, betul. Nah jadinya tuh, aduh ini aku sebenarnya harus pintar sosial atau aku ini pintar teknis gitu. Jadi kalau dari Kak Wildan sendiri tuh kemarin titik tengahnya bisa nyeimbangin antara harus jadi ahli yang agri-agri banget, Mm-mm. pertanian banget sama yang PR ini tadi tuh gimana? Nah, saya sebenarnya ini agak sedikit lucu nih, Kak. Hmm. Cara saya untuk mengetahui akhirnya saya ingin di dunia apa di dunia sosiologi lah Mm-mm. kasarnya. Itu ketika saya pergi selama 1 semester di Papua. Ketika saya pertukaran mahasiswa merdeka, saya di Asik nih Papua, jagal jalan-jalan nih. saya di Papua dan saya merasakan, oh ternyata sepenting inikah Hmm. pendidikan pertamanya itu. Terus Oke. ketika itu kan kebetulan saya juga di sana menjadi wakil kepala suku Mhm. atau di sini bisa dipanggil kayak wakil presidennya. Di sana saya melihat, oh ternyata pendidikan ini berakar dari sosial budayanya. Nah, terus dari sosial budaya itu ternyata nyangkut ke hal-hal lain, ke pangan, ke lain sebagainya. Nah, Mhm. maka dari itu, terus saya berpikir bagaimana cara saya untuk masuk ke dunia mereka. Dan cara satu-satunya dengan public relation. Akhirnya saya coba negosiasi dengan seluruh instansi terkait, bahkan dengan
untuk mematahkan stigma-stigma bahwa Papua itu ya kota keras, Papua Mhm. itu banyak ya anarkis dan lain sebagainya. Ketika saya di sana, bahkan saya sempat mengobrol nih Kak dengan Mmm, petinggi-petinggi dari organisasi tersebut, dan bahkan menurut saya mereka itu ya terbuka, mereka itu oke, cuman memang terkadang ada gerakan-gerakan yang memang notabene teman-teman di sana tuh kurang edukasi. Dan akhirnya oke. di situ yang memantapkan saya, oke saya harus menjadi PR dan saya harus bisa mengedukasi, dan itu menjadi alasan saya sekarang ingin melanjutkan ke S2 di sosiologi. Udah mikirin S2 lagi dia. Kenapa nggak fast track aja ya kemarin ya, BTW. Tapi bener ya, berarti base core-nya itu kamu kayak nyari jalan lah, ibaratnya gimana bisa masukin bidang ilmu yang kamu ahli ini, Mm-mm. tapi tetap harus ada keahlian yang bisa ngebuat orang tuh tertarik gitu ya. Kalau Kak Purnama sendiri akhirnya kenapa nih tiba-tiba jadi ke Apa? ke dunia tarik suara Dunia ini Kak? radio ini Iya ya, betul. radio, podcast dan macam. Sebenarnya lebih ke aku dari kecil tuh sering ikut lomba nyanyi. Oh, Tapi heeh. sayangnya tuh nggak diterusin sama orang tua aku. Terus ya udah aku cuman yang kayak melanjutkan akademiku. Mmm, Akademik terus kayak ya udah bimbel, les, lomba. Sampai akhirnya tuh kapan ya aku ada saatnya buat nge-expose diri aku mhm, lagi. Alhamdulillah di kuliah ini aku udah mulai kayak yang ngisi di panggung gitu mhm, kan. Terus akhirnya seleksi deh nyobain radio, kayaknya seru deh. Dan ternyata emang di radio tuh kayak, semuanya kita pelajari. Jadi kita mmm, memang jadi artisnya lah gitu, mhm. bisa broadcasting, bisa bawa podcast sama nge-MC juga gitu. Oke, rate dong Kak, dunia radio ini Mmm, apalagi UB Radio ini gimana dari 1 sampai 100? 95 lah, Wis tuh jadi ya kan? teman-teman sobat Aspirasi aspirasi, aspirasi, maaf. Teman-teman sobat aspirasi yang mau ikutan nih kayak Kak Purnama, jadi yang misalkan teman-teman, "Ih saya bukan nggak pede apa nih sebagainya," kan mmm, kita belajar ya bener Kak, betul banget, banget. Jadi semua hal itu kita harus belajar, mau itu betul. di bidang tarik suara, di bidang radio, atau di bidang organisasi Nah itu kemahasiswaan. tadi kan ya kan Ormawa, lagi-lagi Ormawa, PR itu base core-nya semua ya. Mhm, Kayak kita kalau misalkan berorganisasi juga kalau tanpa bekal yang mumpuni di bidang komunikasi itu agak kurang. Jadi mmm, kayak pintar kita tuh cuman buat diri kita gitu kan. mhm. Betul banget sih. Nah, sobat aspirasi, aku mau tanya nih kalau mengenai ini agak kita bolak-balik ya karena emang kayaknya saling berkaitan gitu loh. Kalau dari Ormawanya sendiri tuh yang paling apa ya? Ini kan kemarin aku lihat-lihat dari Kak Wildanya juga Mhm, tuh kayaknya ada lomba-lombanya gitu ya mhm. dari Ormawa itu. Nah, emangnya event yang paling bergengsi dari Ormawa itu apa sih? Oke, untuk event yang paling bergengsi sebenarnya banyak Kak, tapi Hmm. karena saya lebih suka di pengabdian, itu ada namanya untuk program yang tahun ini ya, itu Hmm. ada 3, itu dari BEM Berdampak, PPK Ormawa, sama satu lagi mahasiswa berdampak. Nah, Oke. tapi karena saya lebih suka di pengabdian dan kebetulan juga sekarang saya itu sedang mengurusi terkait koordinator universitas di PPK Ormawa 2025. Jadi di situ saya mengkoordinir seluruh Hmm. organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas yang lolos pendanaan di Dikti untuk nantinya kita bersaing mirip-mirip kayak PIMNAS lah Kak, seperti itu. Oh, Nanti oke ada oke oke. PIMNASnya juga. Aku dulu soalnya taunya ya udah organisasi itu kita ngejalanin apa yang ada, terus Mm-mm. ngebangun branding lah, biar ada penerusnya gitu. Aku Mm-mm. nggak tahu tuh kalau ada lomba-lomba gitu ternyata ya. Ya ada lomba-lomba Kak, soalnya kan sekarang ini apalagi ya 4.0 inilah, apalagi Hmm, sekarang udah 5.0 juga, yang kita perlukan tuh cuma bukan hanya sebatas formalitas saja, bener gak sih benar Kak? benar banget. Kadang kita ikut organisasi kemahasiswaan, kita ingin dapat CV, kita ingin Mhm dapat mhm. sertifikat, nah akan tetapi kita memerlukan kira-kira kompetensi apa yang kita punya supaya nantinya kita bisa aplikasikan di dunia kerja nanti. Nah salah satunya dengan PPK Ormawa ini, program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan, yang isinya itu nanti teman-teman tuh belajar bagaimana cara mengimplementasikan seluruh kegiatan atau ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan ke masyarakat. Seperti Oke. itu. Duh banyak banget ya ternyata aku jadi kayak, wow ternyata kakaknya ini berpengalaman banget, aku jadi agak insecure sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kayaknya aku bakal banyak ngobrol sama dia setelah ini sih. Kayak kita kemarin juga chit-chat di chat itu kayak, "Iya iya iya," iya," gitu ya. Bener banget, kita seru banget ya Kak Iya chat. sampai aku ngirim stiker loh, nggak sering-seringnya aku ngirim stiker sama orang gitu ya.
Nah, berarti setelah kita bandingin ya tadi antara magang, Mm-mm. ormawa, berarti nggak ada eksistensi dari ormawa ini sendiri nggak turun dong? Atau gimana nih menurut kamu? Atau justru tergantung prioritas aja gitu? Sebenarnya untuk eksistensi sendiri tergantung prioritas sih Kak, tapi terkadang memang ada beberapa oknum Mhm. yang menjadikan Ormawa ini sebagai ladang untuk kaderisasi. Kaderisasi di sini kayak untuk ya udah yang penting ada pengurus baru, yang penting Hmm. tanpa ada output atau moral value di dalamnya, dan brandingan-brandingan praktis itu yang membuat organisasi kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan khususnya di Indonesia ini menurun eksistensinya. Oh, nyawanya hilang Iya, dikit lah nyawanya ya. tuh kurang hilang. Jadi kayak ini arahnya mau kemana sih Mhm, gitu. Apalagi bener-bener. sekarang kan gembar-gembornya kita harus magang gini 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 gini. Tapi kalau misal kita magang tanpa ada ilmunya juga buat apa juga. Terus juga kan Bener. kita apalagi Gen Z ini nih banyak peluang kerja. Mhm, Nah, tapi mhm. kita harus kayak gimana? Kita harus ngapain? Betul betul. Nah, itu Kak. Jadi juga salah satunya nanti juga di Universitas Brawijaya harusnya di tahun depan tuh Kak Hmm. bakal ada sertifikat terkait uji kompetensi kita. Itu Oh, baru oke. dirumuskan oleh kemahasiswaan, mungkin di tahun depan atau di next tahunnya lagi, itu kita lulus itu bukan hanya ijazah aja, Mhm, tapi kita mhm. punya uji kompetensi. Dan uji kompetensi itu kita bisa jual ketika kita daftar untuk kerja seperti itu. Sertifikasi kayak misalkan kalau anak teknik itu di bidang aplikasi ini apa gitu ya? Iya, jadi kayak ada apa ada kan soft skill kita Heeh, apa, hard heeh. skill kita tuh nanti ada sertifikasinya sendiri seperti itu. Oh. Apalagi kan sekarang itu yang dijual tuh ya sertifikasi, Mhm, apalagi bener-bener. BNSP juga kan Kak Heeh. sekarang lagi booming-boomingnya. Soalnya untuk dunia kerja sekarang apa yang kita jual ya? Itu Betul betul. karya kita. Karya kita kan gak cuman bisa ya saya bisa ini, saya pernah ikut ini. Tapi apa yang bisa kamu jual? Dan Benar-benar. salah satu buktinya itu sertifikasi itu seperti itu Kak. Soalnya ini ya sejauh ini juga misalnya nih pernah menjabat sebagai ketua ini dan itu Mm-mm. cuman terlampir di CV doang ya. Betul banget, CV banyak atau banget yang portofolio kayak gitu gitu ya. kan. Ya ide bagus sih kalau memang ada kayak gitu. Kayaknya kamu kan pencetusnya Enggak. bakal sama tim-timmu. Tolong ya, aku juga mau sih. Kayak banyak banget kayak jabatan-jabatannya kadang tuh non formal Mm-mm, sebetulnya. Jadi kayak sayang banget kalau nggak terekspos gitu. Padahal yang paling ngasih benefit tuh di situ tadi kan. mm-mm. Oke oke. Nah kalau diminta muterin waktu, kamu berarti tetap milih ibaratnya magang dulu. Kalau magang kan oriented money juga ya. Kalau Mm-mm. sekarang kita lihat atau organisasi dulu nih. Oke, kalau saya sendiri untuk di semester 1 sampai mungkin 3 Hmm? 3 atau 4 itu mungkin saya ingin memilih di organisasi kemahasiswaan dulu. Karena kalau di magang kita itu harus udah bisa membedakan kepentingan. Oke. Soalnya kan ada kepentingan yang memang untuk bersama, kepentingan pribadi, ada ya banyaklah dinamika Mhm. dari magang atau kerja itu sendiri. Apalagi kan magang itu representasi dari kerja kan. Nah, Betul-betul. untuk kita menggodok skill kita supaya kita bisa bernegosiasi ya di organisasi kemahasiswaan itu. Nah, tapi ketika semester 4 semester 5 atau seterusnya kayak kita bisa coba ke magang. Soalnya kan kita udah punya bekal juga dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu. Tapi untungnya bagusnya tuh yaitu KUB itu ya mungkin di tahun depan insya Allah kalau Mhm. misal memang dari kemahasiswaan itu udah oke itu namanya manajemen talenta. Apa itu? Manajemen talenta itu jadi seluruh talenta yang ada di Universitas Brawijaya itu dihimpun. Jadi nantinya tuh ada satu organisasi resmi di bawah kemahasiswaan. Mhm. Jadi nanti tuh yaitu seluruh aktivitas talenta-talenta yang ada di UB itu nanti akan tersertifikasi. Sertifikasinya Oh. tuh jadi ya dari kayak belangkonya UB atau mungkin nanti UB bekerja Mhm. sama dengan kementerian terkait. Jadi itu isinya tentang soft skill dan hard skill kita. Jadi kita ya mini-mini BNSP lah, walaupun memang lebih tinggi BNSP, tapi Oh, ini setingkat beda ini. sama UKM ya maksudnya? Beda-beda, jadi itu kemahasiswaan sendiri yang punya. Jadi itu kayak raport kedua kita gitu, Kak. Rapor kedua. Iya, Oke, aku kira tuh agensi baru itu bukan. tadi. Gitu. Aduh. Ini ya lagian antara organisasi berarti sama magang bener sih. Emang kayak kita punya bekal dulu Mm-mm. ya. Lagian magang juga kita udah nyebur ke dunia profesional dan nggak banget kalau kita tuh ini sih mahasiswa itu jeleknya ya tadi yang Mm-mm. kayak kamu bilang di awal
nempel nama Numpang doang, nama, iya numpang nama doang, benar. malah kayak jadi temen-temennya yang di akademik di prodinya tuh kayak pada males gitu. Dia brandingannya bagus banget tapi di dalam kopong gitu Nah, kan. banyak banget Kak, apalagi mungkin kita di yang saintek-saintek ini kan kadang kayak, ih ini anak Ormawa tapi kok di kelas tuh jelek. Bahkan ada juga Bener, beberapa dosen yang nyindir kayak, lah kamu kenapa aktif di luar tapi di dalam iya, ini kurang gitu. mhm, Padahal kan harusnya sejatinya kalau sisa memang fungsionaris sejati itu kita bisa balance antara balance, akademik dan bener, non akademik. betul. Karena core-nya banget ya, kita tuh kuliah juga karena akademik kan. Betul kan kita juga tujuan kuliahnya akademik dulu Bener, jadi kan. kayak agak aneh juga sih alurnya kalau memang mereka, ikut Ormawa terus Mm-mm. akademiknya nggak di apa namanya, balancing lah Iya tadi betul. ya. Nah, buat kamu nih aku punya pertanyaan pamungkas aja sih. Mm-mm. Intinya kalau ke depannya nih prediksi kamu, Ormawa ini bakal gimana? Apa bakal terus eksis lagi atau ya itu tadi harus berubah seiring perkembangan zaman? Oke, menurut saya tuh eksistensinya pasti bersaing sih Kak. Bersaing? Soalnya kan dulu memang ya mungkin sebelum COVID ini Mhm, ya organisasi kemahasiswaan itu ya paling booming lah. Semua orang ingin masuk, tetapi sekarang ini pemerintah ya ingin membalancing gitu. Jadi balancing. Indonesia tuh generasi muda tuh bukan cuman paham terkait struktural Mhm, birokrasi, tapi mereka juga harus punya soft skill dan itu harus dilatih dan langsung ditempatkan di tempat berbagai universitas atau berbagai perusahaan yang ada. Nah, menurut betul. saya ya dengan adanya tantangan baru, dengan lowongan pekerjaan yang banyak ini, menurut saya itu organisasi kemahasiswaan harus memiliki core value baru. Core value baru. Dia tetap dengan ada ART yang ada kan, Mhm, tetapi dia harus memiliki terobosan-terobosan atau kalau misal kita bilang KPI atau perspektusnya lah, mhm mhm. supaya di kepengurusan mereka tuh dia punya core value lebih agar nantinya staff-staffnya ini atau anggotanya ini bukan hanya sebatas prokerat tetapi dia Mmm, memiliki value lebih supaya nantinya dia bisa dijual, maksudnya bukan dijual dalam konteks gimana ya punya Kak, nilai jual punya gitu nilai ya. jual lebih gitu Betul untuk sih. Ini jujur ya kalau aku sendiri nih sebagai Gen Z, ya FOMO-FOMO-an tuh emang ada sih. Kayak apalagi gimana ya, aduh ini kayaknya organisasinya tuh udah mandek banget. mm, Ibaratnya yang orang tahu kalau kamu masuk situ, kamu tuh jelek gitu. Kayak ya udah kamu cuman sekedar dapat brandingan yang apa ya, kadang tuh ada isu-isu juga kan kayak organisasi itu jelek lah namanya. Tapi kadang tuh orang-orang yang visioner mm, dia jadinya tuh masuk, mm. terus dia bawa deh inovasi-inovasinya gitu. Nah, kalau dari Wildan sendiri, tipe yang kayak gimana? Dan mungkin ada saran dan pendapat gitu? Oke, kalau saya sendiri sih Kak, kalau semisal kayak gitu ya, Mmm, biasanya saya riset terlebih dahulu Kak. Misalnya riset terlebih dahulu organisasi apa yang kiranya ingin saya masuki. Misalkan saya ingin di pageant atau mungkin di dunia ya Ormawa atau di mhm, dunia apa, saya riset dulu. Nah, terus saya lihat kira-kira apa status quo atau kira-kira kondisi saat ini tuh bagaimana, baseline-nya kayak gimana supaya terus mmm, juga saya ingin masuk ke sana, saya ingin mencari apa? Bukan mencari pengalaman di bidang ini. Terus setelah itu, terus kan saya harus masuk dan setelah mhm, masuk saya lihat budaya kerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau sekiranya memang ada budaya kerja yang nggak cocok atau bisa didiskusikan, coba saya di tahun depan. Kalau misalnya memang saya sangat tertarik di bidang ini, misalkan saya tertarik di bidang pengabdian, saya cocok sama bidang pengabdian ini, tetapi misalkan budaya ini terlalu jelek, nah mhm, berarti otomatis karena saya memiliki kesadaran itu ya saya harus maju, saya nyoba maju, saya coba ubah sistemnya bagaimana cocoknya. Terus mhm. setelah itu kalau sebenarnya di kepengurusan saya masih kurang, coba di tahun depan kira-kira di tahun depan kayak gimana. Tapi kalau Kak Purnama sendiri ini kan Kak Purnama dari teknik ya. Nah, Oke. kira-kira dari Kak Purnama sendiri gimana nih kalau bisa menanggapi hal seperti itu? Gini, sebenarnya aku tuh termasuk yang visioner itu. Kadang tuh, aku brandingannya itu lebih, sering sendiri, orangnya tuh Mm-mm, lebih yang kayak soliter gitu. mm-mm, Temenku emang banyak, tapi mm-mm, karena aku fokus ke bidangku, jadi kayak kita kan harus cepet ya. mm-mm, Kalau kita fokus tuh harus cepet ya dan ya resikonya sendiri, mm-mm, nggak bawa-bawa orang. Kalau memang mau perjalanannya lama, ya baru bareng teman-teman. Nah, aku tuh kayak tipe yang ya benar kata kamu ngelihat dulu, terus kira-kira aku bisa improve nggak ya dengan mm-mm. kreativitasku. Kalau memang mandek nggak bisa, ya wes ini kan juga tanggung jawab bersama aku juga kayak bakal mundur.
Nah, gitu. terus ini Kak, kan banyak nih maksudnya maba-maba kayak Mm-mm. semester 1 sampai semester 3 lah Mm-mm. yang masih FOMO-FOMO pengen sama Mm-mm. teman dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Purnama sendiri itu harus kayak gimana gitu untuk menanggapi supaya ya kita tuh sebenarnya gerak sendiri atau Oh. kita tuh harus tetap bareng-bareng untuk mencapai tujuan atau kayak gimana tuh? Kayaknya dia juga kepo deh dengan aku. Padahal aku mau nanya dia tadi. Tenang aja ya, sobat aspirasi. Kalau dari aku tuh alhamdulillahnya pertama, kamu harus belajar tentang mental. Kamu persiapin mental kamu. Makanya kalau di rumah tuh ya kalau bisa udah kuat duluan dulu loh sebelum terjun ke Hmm. dunia yang perkuliahan ataupun dunia kerja. Kedua, jadi anak Tuhan. Mesti Wih. kayak itu tadi, maksudnya kayak punya iman itu yang oke gitu ya. Karena itu bakal ngedukung integritas kamu. Karena apa ya, kalau kita nggak punya integritas itu tadi FOMO, jadinya Hmm. kayak ngalir aja gitu, ngalir nggak tahu mau kemana gitu sih. Apalagi kalau anak teknik ya, kayak harus tertarget gitu, harus sesuai sama kerjanya, karirnya mau kemana gitu. Karena kayak itu tadi tantangannya antara mau jurusin akademik atau non akademik gitu. Saya harus balancing juga, kamu punya modal nggak buat ngegapai semuanya gitu aja sih. Bener banget karena modal tuh sangat-sangat penting ya kan. Bener, Bukan cuma modal finansial, tapi modal betul. waktu, Hmm. tenaga, terus pikiran kita juga. Kesehatan kita ya Benar, kan. apalagi sekarang lagi musim-musim hujan gini loh Kak. Iya. Kita harus kuliah, kerja, magang, atau Mhm. harus organisasi juga. Kalau misal teman-teman gak bisa bagi waktu pasti drop. Bener, drop sih kayak ini. Makanya pesan-pesan nih buat teman-teman semester Hmm, akhir juga kali ya. Itu dari dosenku bilang gini, ya udah pelan-pelan aja, yang penting berprogres dan kamu nggak stres gitu. betul. Nah, udah banyak banget ya kayaknya, kita jadi saling ini ya, saling tanya ini. Jadi kayak dari tadi mulainya base score-nya itu pertama dari kemampuan komunikasi kamu yang ngarah ke rangkumnya itu public relation tadi ya. Mm, Terus ada ormawa juga sebagai penyalur dan tahap akhirnya itu di magang. Sekarang tuh kabinetnya sekarang magang berdampak ya iya magang namanya. berdampak ya Magang namanya. berdampak karena itu ya kita nggak munafik sih, karena kita oriented money pasti. Gak Mm-mm. mungkin kita dari fase belajar terus kan. Pasti kita harus menghasilkan dari apa yang kita pelajari. Mungkin itu ada pesan terakhir nggak atau 3 kata gitu Wildan? Oke, mungkin ini pesan terakhir aku. Baik itu ini sih Kak, biasanya banyak banget teman-teman yang magang Mhm. tapi asal pilih juga. Jadi bukan cuma organisasi kemahasiswaan aja, tapi semua kegiatan teman-teman tuh asal pilih. Yang penting masuk, yang Mhm. penting dia dapat prestis. Nah, tetapi tempat magangnya atau mungkin tempat organisasi kemahasiswaan itu ya fail gitu. Dia cuman menjadikan anggotanya tuh ya sebagai kuda aja. Jadi pesan untuk teman-teman, teman-teman milih apapun itu, coba teman-teman riset dulu. Misalkan teman-teman riset teman-teman sukanya apa kira-kira, terus juga track record dari perusahaan teman-teman atau dari organisasi kemasyarakat teman-teman tuh kayak gimana? Apakah bagus atau kayak gimana dan sebagainya. Akan Mhm. tetapi jangan secara subjektif. Soalnya kebanyakan orang-orang tuh misalkan si A bilang enggak, oh udah enggak. Nah, tapi teman-teman harus balancing antara kuantitatif dan kualitatif supaya nanti itu menjadi baseline teman-teman agar nanti teman-teman kalau misal di pertengahan jalan yang lagi capek-capeknya, suntuk, pengen keluar, pengen resign, itu punya dasar gitu. Jadi, misalkan teman-teman walaupun pengen resign, jadi teman-teman tuh resign dari sini tuh harus gimana, apa yang harus teman-teman kejar gitu. Jadi teman-teman gak cuman ngambang dan nantinya teman-teman malah jadi suntuk sendiri dan malah Betul. stres, apalagi sekarang lagi ya banyak lah fenomena kayak ya stres Mhm. ngapain, nah itu harus Stres selingkuh dikurangin. kali ya. Waduh. Tadi kita panjang banget nih bahasanya. Tapi aku makasih banyak ya, Mm-mm. karena podcast kali ini kayaknya mindful banget, tapi nggak cukup nih kayaknya kalau kita bahas semua di sini. Nah, buat sobat aspirasi, kalau kamu kepo, kamu harus pantengin banget ya podcast kita hari ini, dan juga nanti mungkin kita bakal mention nih IG kakak Wildannya, karena dia banyak banget ya prestasinya. Kayak makin ditanya makin dalam kayaknya ya. Oke deh, kita pamitan dulu nih sama sobat aspirasi. Dadah, see you ya, Dadah, thank see you ya. you, sahabat inspirasi.